Kejadian ini aku alami saat aku tinggal sementara di rumah mertuaku. Karena kebetulan aku mendapatkan tugas dari perusahaan untuk pengembangan proyek perumahan di kota Bandung. Saat itu aku menempati sebuah kamar di lantai atas. Ada satu kamar tidur yang sudah lama sekali tidak digunakan. Dan ada juga satu ruangan yang dijadikan sebagai gudang. Letaknya bersebelahan dengan kamar tidur yang aku tempati. Ini kuncinya, Nak Diran, tapi Ibu belum sempat membereskannya. Tidak apa-apa, Bu. Nggak usah. Biar Diran yang bereskan. Ikut tinggal di sini saja sudah merepotkan. Terima kasih ya, Bu. Tidak merepotkan kok. Bagus malah. Daripada harus sewa rumah atau kos-kosan. Kan sayang uangnya, mending dikumpul buat keperluan lain. Iya, Bu. Sekali lagi terima kasih. Ya sudah, kalau begitu Ibu tinggal. Kalau kamu perlu apa-apa jangan sungkan. Aku pun mengangguk dan mempersilahkan ibu mertua yang kembali ke lantai bawah untuk melanjutkan keperluannya. Lalu aku membuka pintu kamar. Dan pas pintunya kebuka, gelap dan juga bau apek begitu menyengat hidung. Aku segera menghampiri jendela kamar dan membuka tirainya. Begitu cahaya matahari masuk, aku bisa lihat kondisi kamar yang kotor dipenuhi debu. Hari itu juga aku membersihkan dan merapikannya. Termasuk cermin tua yang terpajang di dinding kamar. Kurasa memiliki nilai antik. Selain bahannya yang berasal dari kayu cendana, ukirannya juga begitu klasik. Bahkan aku tidak membiarkan sedikit debu menempel di cermin itu. Hampir 2 jam, waktu yang aku habiskan untuk membersihkan kamar. Dan baru saja aku mau beristirahat, pintu kamarku diketuk. Aku segera menghampiri dan membukanya. Ternyata itu Yani, adik iparku. Mas, Ibu minta Mas Diran ke bawah sekarang. Kita makan siang sama-sama. Sebenarnya Mas belum lapar, Yan. Dan masih capek juga. Gimana ya? Gak baik loh nolak ajakan orang tua. Kalau masih kenyang, ya makan sedikit aja sih, Mas. Iya. Nanti Mas nyusul ke bawah. Setelah cuci muka dan membersihkan diri, aku mengganti pakaian dan segera turun ke lantai bawah untuk ikut makan siang bersama-sama. Selesai makan siang, kami ngobrol-ngobrol sebentar. Dan setelah itu, aku segera berpamitan. Karena ada yang harus aku kerjakan secepatnya. Maaf, saya tidak bisa lama-lama. Bukannya tidak betah, tapi ada beberapa pekerjaan. Jadi, saya harus segera kembali ke kamar. Iya, kami mengerti kok. Tidak apa-apa, silakan. Pak, Bu, Yani, Seto, Mas permisi dulu ya. Setelah berpamitan, aku kembali ke kamarku dan segera membuka laptop untuk mereview beberapa pekerjaan. Aku juga sempatkan membalas beberapa pesan yang masuk ke handphoneku. Entah berapa lama aku menyibukkan diri dengan pekerjaan itu. Sampai-sampai aku tidak sadar kalau aku ketiduran.
Beberapa lama kemudian badanku kedinginan. Aku merasakan angin bertiup kencang memenuhi ruangan kamar. Dan saat aku membuka mata, rupanya hari sudah malam. Terlihat dari jendela kamar yang masih terbuka. Dengan sedikit malas-malasan, aku pun turun dari tempat tidur, lalu menghampiri jendela kamar untuk menutupnya. Gila, sampai nggak sadar ketiduran. Dan pas aku mau kembali ke tempat tidur, aku tersentak. Karena di atas tempat tidur, sepertinya ada seseorang. Lalu dengan perlahan aku mendekati tempat tidurnya. Baru 3 langkah dari tempat aku berdiri, aku bisa lihat dengan jelas kalau ternyata yang terbaring di atas tempat tidur itu adalah aku. Sontak aku kaget. Belum habis kekagetanku, tiba-tiba pintu kamarku kebuka dengan sendirinya. Dan aku lihat ruangan kosong yang begitu gelap. Aku hanya terdiam, terkesima melihat apa yang sedang terjadi. Lalu, dari balik kegelapan itu, sepertinya ada sesuatu yang bergerak perlahan dan hendak masuk ke dalam kamar. Entah itu apa, tapi aku sangat yakin kalau sesuatu yang bergerak perlahan itu adalah sosok yang menakutkan. Bulu kuduku tiba-tiba saja meremang. Jantungku berdetak kencang. Dan benar saja, tak lama aku lihat ada sosok hitam yang merangkak perlahan masuk ke dalam kamar. Lidahnya menjulur-julur seperti ular. Matanya yang merah menatap tajam ke arah tubuhku yang terbaring di tempat tidur. Sepertinya Dia tiba-tiba saja dengan cepat, sosok menakutkan itu melayang ke atas tempat tidur, lalu memegangi dan berusaha merasuki tubuhku. Tidak. Aku terbangun dari tidurku. Rupanya aku bermimpi. Dan saat kulihat jam dinding, waktu menunjukkan tepat jam 6 sore. Lalu aku putuskan untuk segera mandi. Selesai mandi dan merapikan diri, aku pergi ke sebuah minimarket yang tidak begitu jauh dari rumah.
Lokasinya di dekat pintu masuk perumahan. Dengan berjalan kaki, aku bisa menikmati suasana sore itu. Sesampainya di minimarket, aku segera membeli beberapa keperluan dan juga sedikit makanan ringan. Sekembalinya dari minimarket, dari kejauhan aku lihat ada seorang perempuan di depan pintu pagar rumah. Sepertinya ia hendak bertamu. Dan tak lama, aku lihat perempuan itu membuka pagarnya, lalu masuk ke halaman rumah. Tak lama aku pun sampai. Setelah masuk ke dalam rumah, aku tidak melihat perempuan tadi. Aku pikir mungkin ia ngobrol di ruang tengah, entah sama ibu atau mungkin temannya Yani. Tapi ternyata di ruangan tengah, aku hanya lihat ibu mertua yang sedang menonton sebuah acara di televisi. Sudah belanjanya? Barang-barang yang kamu perlukan ada semua? Sudah, Bu. Ada semua kok. Minimarketnya bagus, serba ada. Oh iya, Bu. Tamu yang barusan siapa ya? Ibu mertuaku terdiam, sambil keheranan melihatku. Tamu yang mana? Itu, Bu. Tadi saya lihat dari jauh. Di depan pagar ada perempuan yang masuk. Bukan temannya ibu. Atau temannya Yani barangkali. Nggak ada yang bertamu kok. Dari tadi ibu di sini, Yani di kamarnya. Serius, Bu? Iya, kamu ini kenapa, Diran? Enggak deh, Bu. Mungkin tadi salah lihat. Ya, sudah, Bu. Saya permisi. Aku pun segera berlalu menuju kamar di lantai atas, sambil kepikiran soal perempuan yang tadi aku lihat berdiri di depan pagar dan masuk ke halaman rumah. Kemana perginya ya? Masa ngilang gitu aja? Apa mungkin... sudahlah, dipikirin amat. Lalu aku masuk kamar dan kembali larut dalam pekerjaan. Tidak terasa, hari semakin malam saja. Aku disadarkan bunyi jendela kamar, seperti ada yang melemparnya. Karena penasaran, aku pun segera mencari tahu. Dan pas aku membuka tirainya, aku lihat kaca jendelanya retak. Dan tepat di bawah jendela, aku lihat sebuah batu berwarna hitam, kurang lebih sebesar telur burung puyuh. Lalu buru-buru aku membuka pintu balkon dan mengambilnya. Saat kuperhatikan, ternyata ada tulisannya. Aku sendiri tidak mengerti, karena ditulis dengan menggunakan huruf Sunda kuno. Sejenak aku berpikir, maksud dari tulisan yang ada di batu itu. Dan siapa yang melempar batu ini ya? Tiba-tiba
aku mencium bau harum bunga yang begitu tajam menyengat hidung. Bau harum bunga itu seolah mengalihkan aku untuk melihat ke arah pintu pagar rumah. Dan aku kaget karena aku lihat seorang perempuan sedang berdiri di depan pagar rumah sambil melihat ke arahku. Dan bukankah perempuan itu perempuan yang aku lihat tadi sore? Aku berniat untuk memanggilnya, tapi tatapan matanya yang tajam membuat aku diam terkesima. Dan tak berapa lama, perempuan itu berbalik dan menjauh pergi. Aku yang tersadar, buru-buru keluar kamar untuk mengejarnya. Tapi sesampainya di luar, perempuan itu sudah tidak terlihat lagi. Bahkan aku mengejarnya sampai ke jalan, tapi aku tidak menemukannya. Hanya keadaan sepi dan hawa dingin yang membuat malam itu terasa mencekam. Lalu aku putuskan untuk kembali. Untungnya, seisi rumah tidak ada satu orang pun yang kebangun. Setelah di kamar, aku memikirkannya lagi. Aku coba merangkai kejadian misteri yang aku alami semenjak datang ke rumah ini. Mulai dari mimpi yang menakutkan, perempuan misterius, dan batu hitam bertuliskan huruf Sunda kuno. Cukup lama aku memikirkannya, tapi masih belum mengerti. Akhirnya aku putuskan untuk tidur. Di dalam tidur, kembali aku bermimpi. Mimpi yang sama. Tubuhku ditindih sosok hitam menakutkan yang keluar dari ruang gelap dan memaksa merasuki tubuhku. Kemudian aku terbangun dalam keadaan takut. Waktu sudah menunjukkan jam 3 pagi. Lalu aku coba untuk tidur lagi. Tapi tidak bisa. Aku terus gelisah. Takut mengalami mimpi itu lagi. Aduh, kalau nggak tidur, gimana kerjaan besok nih? Mana harus ke lapangan lagi? Akhirnya aku putuskan untuk tidur di sofa ruangan tengah di lantai bawah. Dan alhasil, aku tertidur pulas. Sadar-sadar, aku dibangunkan ibu mertuaku. Nak Diran bangun. Sudah siang, Nak. Bukannya hari ini harus kerja? Astaga. Iya, Bu. Saya harus kerja. Kenapa kamu tidur di sofa? Oh, itu Bu. Tadinya saya mau nonton siaran langsung sepak bola. Malah ketiduran. Maaf, Bu. Iya, nggak apa-apa. Tapi seharusnya kamu jangan memaksakan diri. Sudah kerja seharian, malamnya malah nonton bola, yang pasti kamu capek. Ya sudah, buruan mandi. Ntar kamu terlambat masuk kerja. Iya, Bu. Saya permisi. Aku segera bergegas ke kamar. Setelah mandi dan merapikan diri, aku siapkan semua perlengkapan kerja dan beberapa laporan yang harus aku serahkan kepada kepala manajer lapangan. Sebelum pergi ke tempat kerja, di atas meja kerja, aku melihat batu hitam yang semalam aku temukan di bawah jendela kamar.
Atau jangan ya? Nanti ajalah. Lalu aku bergegas pergi. Singkat cerita, aku sampai di kantor tempat aku bekerja, di kawasan Batu Nunggal. Aku langsung menyiapkan beberapa arsip dan segera memberikannya kepada kepala manajer. Setelah dipelajari sama-sama, akhirnya kami sepakat untuk mengeksekusi pekerjaan selanjutnya. Jam istirahat aku berniat untuk makan di kantin, tapi teringat dompet yang aku simpan di tas kerjaku. Lalu aku kembali ke ruangan kerja untuk mengambilnya. Saat tanganku masuk ke dalam tas kerja, tanpa sengaja, aku memegang sesuatu. Aku pun segera mengeluarkannya. Dan ternyata, loh, kok batunya bisa ada di dalam tas? Bukannya tadi pas mau berangkat kerja, dibiarkan di atas meja? Aku tidak habis pikir, bagaimana mungkin batu hitam itu tiba-tiba saja ada di dalam tas kerjaku. Aku yakin batu ini ada apa-apanya. Sebaiknya aku tanyakan Pak Mandor. Dia memang dikenal ahli soal mistis. Lalu aku putuskan untuk memperlihatkannya ke Pak Mandor. Aku juga menjelaskan perihal mimpi dan juga perempuan misterius yang aku lihat. Ini gawat. Gawat gimana, Pak? Tulisan yang ada di batu ini adalah sebuah pesan. Kalau saya artikan, ini adalah perintah untuk Bapak segera pergi dari kamar yang Bapak tempati. Maksudnya gimana, Pak? Saya tidak mengerti. Kamar yang sekarang Bapak tempati adalah pintu gerbang dimensi gaib. Mereka tidak nyaman dengan keberadaan Bapak. Mereka menganggap kamar yang Bapak tempati sudah menjadi wilayah kekuasaannya. Tapi kenapa bisa seperti itu, Pak? Maaf, sebenarnya salah manusianya sendiri. Membiarkan sebuah tempat dibiarkan begitu saja. Bisa dibilang, tempat itu menjadi ruang kosong yang mati. Ya sudah tentu, ruang kosong ini sangat disukai sebangsa gaib. Lalu, mereka memanfaatkannya. Waduh, kok bisa jadi sepanjang itu urusannya ya? Terus, sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Cara yang pertama, pindah dari rumah itu. Atau cara yang kedua, lakukan pembersihan energi gaib dan memindahkan media yang tertinggal di ruangan yang Bapak tempati. Media itu sangat memancing kedatangan makhluk-makhluk gaib untuk berkumpul di tempat itu.
Kayaknya cara yang pertama nggak mungkin, Pak. Rumah itu kan milik mertua saya. Tidak cukup alasan juga untuk memintanya pindah dari rumah itu. Kalau cara yang kedua, kayaknya masih bisa dijelaskan ke mertua saya, Pak. Terus tadi Bapak bilang soal media. Media apa ya, Pak? Kalau dari terawangan, saya lihat kamar Bapak ada sebuah cermin kuno. Apa benar, Pak? Oh, iya, Pak, benar. Kemarin saya sempat membersihkannya. Ya, cermin itu yang memancarkan kekuatan magis yang sangat besar, sehingga mengundang makhluk-makhluk gaib datang dan berkumpul di tempat Bapak. Sebaiknya cermin itu dibuang jauh-jauh. Mendengar penjelasan dari Pak Mandor, aku menjadi tidak tenang. Aku khawatir hal buruk menimpa keluargaku. Kira-kira Bapak bisa bantu? Sebenarnya, saya sudah lama tidak melakukan ritual semacam itu lagi. Semenjak tidak bisa menyelamatkan anak saya yang tiba-tiba diserang salah satu dari mereka. Saya kehilangan anak saya. Duh, maaf, Pak. Kalau itu jadi... Sudahlah. Lagi pula, kejadiannya sudah lama sekali. Bapak tenang saja. Saya akan membantu Bapak. Sebelumnya terima kasih banyak, Pak. Kira-kira kapan dilakukan ritualnya? Di hari keempat, itu berarti hari Kamis, bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Baiklah, Pak. Kalau begitu, saya akan catat tanggalnya. Kalau ada apa-apa yang harus dipersiapkan, tolong kasih tahu saya ya, Pak. Baik, nanti pasti akan saya kasih tahu. Setelah pembicaraan itu, aku kembali melanjutkan pekerjaanku, sampai akhirnya jam pulang kantor. Selama menunggu hari keempat, setiap malamnya saat aku tidur, aku selalu bermimpi buruk. Selain tindihan, aku juga bermimpi rambutku ditarik-tarik oleh sepasang tangan, berupa tulang dilapisi kulit keriput yang melekat. Kuku-kuku di jarinya begitu panjang dan tajam. Aku diganggu terus-terusan oleh makhluk menakutkan dari dimensi lain. Aku tidak sabar ingin segera melakukan ritual pembersihan agar aku dan juga rumah ini terbebas dari kekuatan mistis yang menguasainya. Malam Jumat Kliwon, Pak Mandor menepati janjinya. Dia datang dengan ditemani 2 orang yang membantunya untuk melakukan ritual pembersihan rumah. Hari sebelumnya, aku sudah menjelaskan soal ini ke ibu mertua, Yani, dan juga Seto adik iparku. Mereka pun mau mengerti dan memperbolehkan kami untuk melakukan ritual pembersihan rumah. Bahkan mertuaku merelakan cermin antik yang tidak murah harganya untuk dibuang jauh-jauh. Saat pelaksanaan ritual, keadaan rumah benar-benar mencekam. Aku melihat banyak kejadian aneh. Kemunculan cahaya dari beberapa sudut ruangan, sekelebatan bayangan, bunyi dan juga suara aneh yang membuat bulu kuduk merinding.
sampai penampakan sosok-sosok menyeramkan yang membuat aku terdiam ketakutan. Tapi untungnya, Pak Mandor dan kedua orang temannya berhasil mengatasi semua. Rupanya mereka sudah terbiasa dan benar-benar siap menghadapi hal seperti itu. Selesai melakukan ritual, kami berempat bermaksud membuang cermin antik yang menjadi media berdatangannya makhluk gaib di rumah kami. Kami akan menghancurkan cermin dan melemparkannya ke Sungai Citarum di wilayah selatan kota Bandung. Salah satu dari teman Pak Mandor yang menjadi sopir kami. Sementara aku dan Pak Mandor memegangi cermin antik di jok belakang. Di perjalanan, rupanya aku ketiduran. Dan lagi-lagi, aku mengalami mimpi. Awalnya aku mendengar deritan kencang, disusul teriak kepanikan. Lalu bunyi hantaman keras yang memekakan telinga. Aku lihat pecahan-pecahan kaca berterbangan menembus badanku. Kemudian aku menarik nafas dalam-dalam dan membuangnya secara perlahan. Setelah itu, gelap sama sekali. Keadaan itu sempat membuatku panik. Tapi tak lama. Sedikit demi sedikit, aku melihat cahaya yang semakin lama semakin membesar, lalu membentuk sebuah cermin. Dan dari pantulan cermin itu, aku melihat ruangan tengah di rumah mertuaku dipenuhi orang yang berdatangan, lalu menyalami ibu mertua dan juga istriku yang terlihat sedih. Kenapa ibu dan juga istriku nangis ya? Aku juga lihat tak jauh dari mereka ada tubuh yang terbaring kaku. Aku jadi penasaran. Loh, siapa yang meninggal? Lalu aku mendekat untuk mencari tahu. Tapi, baru beberapa langkah saja, badanku sepertinya menabrak dinding. Aku langsung tersentak. Apa ini? Aku mencoba lagi dengan menggunakan kedua telapak tanganku. Dan ternyata aku tidak bisa menembusnya. Aku terhalang oleh dinding kaca. Ada apa ini? Aku menjadi panik. Entah apa yang sedang terjadi denganku. Lalu aku melihat lagi tubuh yang terbaring kaku. Dan kali ini, aku bisa melihatnya dengan jelas. Ternyata tubuh itu adalah aku. Aku bertambah panik saja dan juga ketakutan.
Tidak, tidak. Aku tidak mati. Aku belum mati. Lalu aku memukul-mukul dinding kaca yang menghalangiku dan memanggil-manggil ibu mertua dan juga istriku. Bu, Bu, Mah, Mah, aku di sini. Aku belum mati, Mah. Tapi mereka tidak mendengarnya. Hanya istriku yang entah sengaja atau tidak melihat ke arahku. Tapi sepertinya bukan melihat ke arahku. Sepertinya istriku melihat ke arah sebuah cermin. Ia memicingkan matanya, seolah dia tahu kalau ada sesuatu di balik cermin yang dilihatnya. Mah, Mah, aku di sini, Mah. Mah. Kulihat istriku berdiri dan sepertinya mau mendekat ke arah cermin di mana aku terkurung di dalamnya. Tapi belum sempat istriku mendekat, tiba-tiba dari dalam cermin yang menjadi dinding pemisah aku dan istriku, perlahan keluar bayangan hitam pekat menutupi penglihatanku, lalu membentuk sebuah telapak tangan yang sangat besar. Dan tiba-tiba saja, dengan cepat tangan itu menarik dan menyeretku ke sebuah tempat yang begitu gelap. Gelap sekali. Sampai akhirnya, aku tidak bisa melihat apa-apa lagi. Aku pun tidak bisa berbuat banyak. Aku hanya bisa berharap suatu saat nanti ada yang bisa memecahkan cerminnya agar aku bisa menemui keluargaku.